Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam saya panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membongkar trik LDI membodohkan warganya. Ya. Tujuannya apa? Ya. Kalau warganya bodoh, pengikutnya bodoh dalam agama ya, ini mereka tetap dalam kesesatan sehingga bisa dimanfaatkan ya, untuk kepentingan seseorang. Bagaimana? Apa yang dilakukan oleh LDI dalam strategi membodohkan pengikutnya? Mari kita lihat. Materi apa saja yang diberikan oleh Kementerian Agama dalam mendidik, membina anak-anak Muslim Indonesia. Kita bisa lihat melalui pembinaan atau materi yang diberikan di DTA dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Mari kita lihat. Yang pertama adalah Quran, kedua hadis, ketiga adalah akidah, akhlak, fikih, tari Islam, bahasa Arab. Ya. Materi 2 Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, tari Islam, bahasa Arab. Sampai kelas 6 sama ya. Sampai kelas 6 sama. Nah, bagaimana dengan Islam Jamaah ya, LDI dalam memberikan keilmuan agama kepada generasi penerusnya? Mari kita lihat di websitenya PPG Jambi ya. PPG ini penggerak pembina Generus Provinsi Jambi. Oke, kita lihat ada apa saja ya. Paket A, program bulan ke-1, mengenal huruf, menghafal doa, Asmaul Husna, menghafal Al-Fatihah. Ini hafalan program ke-1. Program bulan kedua ya, mengenal huruf, hafalan doa, hafal Asmaul Husna ya, hafal surat Al-Fatihah, tata cara berjabat tangan. Program bulan ketiga, program bulan keempat ya. Kemudian program bulan ke-6, paket B ya. Program bulan ke-1, baca buku Iqra, menghafal bacaan, menghafal doa, menghafal Asmaul Husna. Program bulan kedua, bacaan buku Iqra, menghafal bacaan buku, menghafal doa, kebaikan dunia akhirat, menghafal Asmaul Husna ya. Hafalan ya, lebih banyak hafalan ya, dan baca Iqra ya. Paket C, bulan ke-1, bacaan buku Iqra 3 halaman 3 sampai 7, menghafal bacaan tasyahud ya. Program bulan kedua sama, bacaan menghafal. Program bulan ketiga, bacaan menghafal. Program bulan keempat, bacaan menghafal. Program bulan kelima, bacaan menghafal. Program bulan ke-6, bacaan Iqra, pemantapan materi bulan 1 sampai 2, evaluasi. Paket D, ini sudah dewasa. Bacaan buku Iqra, hafalan, menghafal, tata cara bertamu, yes.
Kedua, baca buku Iqra, hafalan, menghafal, tata cara makan, ya. Bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, paket E, ya. Program bulan ke-1, bacaan buku Iqra, menghafal doa, masuk masjid, praktek wudhu, menghafal, ya. Sampai paket F, program bulan ke-1, bacaan Iqra 3-7, pemantapan evaluasi, Asmaul Husna, menghafal doa-doa, menghafal surat-surat pendek, praktek wudhu, ya. Ini. Jadi lebih banyak di hafalan, ya. Lebih banyak di hafalan, tidak mempelajari pertama bahasa Arab, ya. Tidak dipelajarinya bahasa Arab di tingkat usia dini sampai SMA, itu tidak dipelajarinya bahasa Arab. Kedua, tidak dipelajarinya fikih, ya. Ketiga, tidak dipelajarinya akidah. Keempat, tidak dipelajarinya tarikh Islam, ya. Ini menjadi titik lemah, ya. Ini adalah sarana pembodohan umat Islam, ya. Ini adalah sarana pembodohan warga LDI. Ini kami rasakan. Ini saya pernah rasakan ketika saya menjadi pengurus PPG Karawang Barat, ya. Ketika DTA, ujian DTA setiap kelas 6, karena di Karawang ini untuk masuk SMP itu sertifikat DTA itu berlaku, terutama di SMP negeri. Maka wajib mengikuti DTA. Ketika ujian kebingungan, bahasa Arab nggak bisa, tarikh Islam nggak ngerti, fikih nggak ngerti, akidah nggak ngerti, bubar. Kita lanjut ke pesantren, ya. Kita lanjut di pesantren. Saya punya pembandingan. Saya punya perbandingan di pembinaan atau materi untuk pesantren di LDI maupun kita lihat di pesantren yang bermazhab Imam Syafi'i maupun Imam Hambali. Oke. Nah, ini ada materi pilihan. Materi pilihan, ya. Ini milik LDI. Kok bisa milik LDI? Lihat. Ini Menara Asmaul Husna, ya, Pondok Wali Barokah. Ini ya menaranya. Kemudian ini lihat, ini Masjid Minhajir Rasyidin, ya. Ini sama-sama pusatnya LDI. Yang satu pusat LDI di wilayah timur, yang satu pusat LDI di wilayah barat. Minhajir Rasyidin itu pusat LDI di wilayah barat. Daftar materi pegon dan tajwid. Materi pegon dan tajwid. Jadi yang diutamakan adalah pegon, menulis, kalau bahasa ininya Arab Jawi, ya. Pegon itu Arab Jawi, terkesan bahasa Arab padahal bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau apapun lah, ya. Terkesannya hanya bahasa Arab. Ini yang diutamakan, bukan belajar bahasa Arab, ya. Kemudian tajwid, ya. Nah, kemudian ada materi lambatan, materi cepatan, materi saringan, mahbati, hidayatul mustafid. Jadi ini tadi, ya, buku ini sebagai buku pedoman untuk menjadi mubalik atau mubalighot, atau bahasa umumnya adalah mencetak untuk menjadi ustadznya LDI atau ulamanya LDI. Jadi kalau orang sudah memenuhi kriteria ini, ya, maka dia akan dianggap sebagai mubalik atau mubalighot atau ustadz atau bahkan ulama, karena ilmunya sudah mentok. Ini program ini bisa dicapai dalam 1 tahun, ya, praktis 1 tahun.
Tapi kita lihat isinya. Pegon ini seperti ini pegon nih. Materi kelas pegon. Nah, jadi terkesan Arab padahal bahasa Indonesia. Ya. 1. Materi pokok. Menulis huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Menulis pegon. Jadi diutamakan menulis pegon, bukan berbahasa Arab. Ya. Tidak dipelajari nahwu shorof sebagai basic, ya. Kita bisa membaca Alkitab, hadis maupun Al-Quran. Kemudian 2. Materi tambahan, menulis Asmaul Husna, menulis surat penyaksian taubat. Ini dia, penyaksian taubat, ya. Kayak Katolik, ya, kayak Kristen, ya. Ada penyaksian taubat, ya. Menulis perintah, anjuran dan larangan yang bernomor. Pemangkulan dalil-dalil bab toharoh, sesuci. Jadi dengan belajar toharoh ini mengklaim, ya, LDI lah yang paling bisa bersuci. Penjelasan cara mensucikan najis. Materi 3, hafalan. Penghafalan surat-surat pendek, hafalan surat Nasr sampai An-Nas, hafalan doa, ya, lebih banyak hafalan seperti tadi di materi PPG. Daftar isi di buku ini. Materi kelas, mengenal dan menghafal huruf hijaiyah, menyambung huruf, menulis, ya, ini tentang pengetahuan tentang huruf bahasa Arab, ya. Doa-doa. Kemudian materi kelas bacaan, tajwid, ringkas, hukum nun, hukum mim, ya, hukum mim dan nun bertasdid, hukum mat, doa-doa, ya. Kemudian, nah ini kelas lambatan sudah naik. Jadi biasanya sebulan atau sampai 3 bulan ini naik kelas dari pegon ke lambatan, ya. Materinya Al-Quran juz 18 sampai juz 30. Ini makna terjemahan, ya, makna terjemahan tanpa mempelajari bahasa Arab, ya, tanpa mempelajari bahasa Arab, ya, ini langsung diterjemahkan, ya. Ini yang bahaya sekali, ya, tidak tahu bahasa Arab kemudian diterjemahkan, tergantung, akhirnya ketergantungan diterjemahkan, ya, sehingga tergantunglah pada yang menerjemahkan, ya. Kalau yang menerjemahkan sesuai dengan kepentingannya, ya, maka ke bawahnya pasti akan ikut, ya. Kemudian belajar terjemahan, ya, kitab sholah, sholatun nawafil, ini tentang sholat wajib. Sholat nawafil adalah sholat sunnah, doa, adab, ya, akhlak, sifatul jannah wanar, keadaannya surga neraka, janais tentang peramutan terhadap orang-orang yang mati, adilah tentang dalil-dalil, as-saum tentang puasa, ya. Jadi di sini tidak dipelajari bahasa Arab, tidak dipelajari fikih, ya, lagi tidak dipelajari akidah di kelas pegon, kelas lambatan, ya. Kemudian tidak dipelajari tarikh Islam, ya. Materi tambahan hadis ifki, kisah Sulaiman, kisah Aisyah, kisah ashabul hudud, penjelasan cara meramu jenazah. Ini hanya sekilas, tarikh Islamnya tuh sedikit, ya. Jadi lebih banyak nantinya adalah sebetulnya tarikh Nur Hasan atau tarikh jamaah LDI di Indonesia, ya. Kemudian materi hafalan, ya, surat, hafalan doa, ya, dalil-dalil 5 bab, ini sebagai pokok, ya, dalil 5 bab. Jadi karena tidak belajar fikih, ya,
tidak belajar akidah, maka memposisikan 5 bab ini sama dengan 5 rukun Islam. Padahal kalau ditelisik lagi, 5 bab ini adalah doktrin untuk warga LDI dalam kesesatan. Dan 4 kali keimanan, nasihat pokok beserta dalil-dalilnya. Ya, sampai di kelas cepatan pun tidak ada pelajaran bahasa Arab. Ya, ini Al-Quran, Al-Hadis, ini terjemahan, Al-Hadis juga terjemahan. Ya, terus kisah Harut Marut, kisah Sa'labah, kisah Ka'ab bin Malik, Faraid, mahram, bab mahram. Ya. Penjelasan praktek manasik haji dan umroh, penjelasan perintah, anjuran dan larangan bernomor, ini perintah dan larangan bernomor Bapak Imam, ya, bukan Allah Rasul ya, Bapak Imam. Ya. Kemudian materi hafalan, ya, hafalan surat-surat, terus kemudian hafalan doa-doa. Nah, ini ada doa asap, nah, harus dihafalkan itu. Terus 4 keberhasilan generus, ya. Ini materinya seperti ini. Ya. Materi kelas saringan ini yang sudah mau ikut tes mubalik atau mubaligot atau istilahnya ustadz. Ya. Materinya pokok, bacaan, makna, keterangan. Nah. Terus makna keterangan hadis ini diterjemahkan semua, ya, dengan dalih mangkul, musnad, mutasil. Nanti kita bahas. Ya. Hidayatul Mustafid, Faraid, Nahwu Shorof. Materi tambahan, dalil-dalil bab akikoh, tuntunan doa akikoh, tuntunan doa setelah pemakaman jenazah. Nah, ini lihat. Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk apapun, khusus untuk intern warga LDII. Valid ya? Valid. Ini adalah milik LDI. Jadi di LDI tidak dipelajari bahasa Arab, fikih, akidah, tarikh Islam hanya sedikit. Ya. Ini yang sangat nanti tafsir, ya. Di sini tidak diperkenalkan tafsir. Ini adalah sarana pembodohan warga LDI. Coba kita bandingkan dengan pesantren bermazhab Syafi'i. Nah, kita lihat dari pondok Asy-Syarifi Islamic Eco Boarding School, ya, Lumajang. Kitab yang dipelajari di pondok pesantren ini sama ya. Kita lihat kalau di ininya NU juga sama, NU online. Jadi pesantren NU ini sama, dasarnya sama. Ya. Yang dipelajari adalah ilmu alat nahwu. Ya, ini yang benar nih. Ilmu alat sorof. Kemudian bahasa Arab, fikih, hadis, akhlak, tauhid, nah, tarikh, tafsir, tajwid, ya, ulumul Quran, ya, ulumul hadis, usul fikih, tasawuf. Ini sangat berbeda dengan di LDII. Maka kalau di LDII itu cukup setahun, ya, jadi mubalik. Tapi pondasinya sangat rapuh sehingga tetap dalam keadaan bodoh, ya, dan bisa dimainkan sesuai keinginan imamnya. Karena nggak bisa bahasa Arab, karena nggak bisa fikih, dampaknya apa di Islam jamaah? Dampaknya semua keputusan hukum itu tergantung pada ijtihad keimaman, baik imam kelompok, imam desa, imam daerah, imam pusat. Padahal imam-imam ini
orang-orang yang tidak berilmu, ya, ini tidak ngerti akidah, dampaknya apa? Ya, dampaknya adalah mengkafirkan seseorang dengan gampang, karena orang itu tidak berbaiat kepada Bapak Imam Abdul Aziz Sultan Aulia, ya. Mereka nggak ngerti karena tidak belajar akidah, nggak ngerti rukun Islam, nggak ngerti rukun iman, taunya 5 bab, 4 tali keimanan, ya. Terus untuk membungkus supaya tidak perlu belajar tafsir, ya, tidak perlu belajar tidak perlu belajar bahasa Arab, nahwu sorof, ya, maka dibungkuslah dengan mangkul mustad mutasil. Oh ya, kita lihat dulu dari Libya, ya, Libya. Bagaimana di Libya? Libya ini bermazhab Imam Hambali, ya, atau kita kenal bermanhaj Salafi. Ringkasan mata kuliah Libya Syariah 6. Ya. Pertama fikih, tafsir, usul fikih, nahwu, hadis, tauhid, ya. Hampir sama, ya, meskipun ini kitabnya beda tapi pondasinya sama. Di LDI tidak, pondasinya tanpa pondasi. Kalau rumah itu tanpa pondasi, langsung dia bikin dinding, ya, sehingga kalau tanpa pondasi ini ibarat bangunan gampang dibelokkan kanan belok kiri, ya. Ya, orang dia nggak bisa bahasa Arab, orang nggak ngerti fikih, nggak ngerti akidah, ya, gampang disesatkan, itu gampang. Yang yakin terus merasa paling pol. Ini sehingga luar biasa sesatnya. Untuk tadi mangkul mustad mutasil ini senjata pamungkas dalam mentransfer ilmu, ya. Dengan mangkul mustad mutasil itu nggak perlu belajar ilmu nahwu sorof, nggak perlu tafsir, dijamin sah. Nah, dijamin ilmunya sah. Kalau tidak mangkul, ilmunya tidak sah. Nah, penjelasan mangkul mustad mutasil, nah, ini ada di makalah Cai, ya, makalah Cai tahun 2016, yang ke dalam, yang gambarnya adalah pohon kurma, ya. Jadi LDI ini penuh dengan tipu daya, ya. Untuk keluar dia bikin kemasan sendiri. Nah, untuk ke dalam pembinaan doktrin, ya, ini menggunakan bergambar pohon kurma tanpa identitas, tidak ada nama LDI, tanpa ada penulisnya siapa. Pokoknya aliran sesat lah, ya, ciri khas aliran sesat, ya, tanpa ada identitas sama sekali, ya. Ini pohon kurma, bagi mantan LDI pasti paham ini, ya. Tahun 2016, ya, di halaman 1 kita lihat fakta dan realita keberhasilan ilmu mangkul dalam jamaah. Jadi dikemas, ya, disetting, ya, bahwa ilmu mangkul ini ilmu yang luar biasa, yang paling hebat. Nah, ini pendahuluan. Alhamdulillah dengan izin pertolongan Allah, Al-Quran hadis. Pendahuluan. Alhamdulillah dengan izin dan pertolongan Allah, Quran hadis jamaah telah berkembang pesat di seluruh Indonesia, bahkan di mancanegara, padahal orang Jawa semua di luar Jawanya. Di samping itu, para jamaah juga memiliki keimanan dan kefahaman yang kuat terhadap Quran hadis jamaah, sekaligus bisa mengamalkannya. Hal itu juga karena kesungguhan para jamaah di dalam menjaga kemurnian ilmu mangkul
yaitu mengkaji Quran hadis secara mangkul, musnad, mutasil. Wah, pokoknya luar biasa ini kemasannya, ya. Terus selanjutnya di halaman 2, ya, maka cai ke dalam. Yang perlu diingat dan difahami adalah seandainya toh memahami Quran hadis benar dengan cara membaca sendiri kitab-kitab dan situs-situs tersebut dengan tanpa mangkul, maka hukumnya tetap salah dan tidak sah. Luar biasa, ya, luar biasa. Pokoknya produknya Nur Hasan adalah yang terbaik, yang paling sah yang ada di muka bumi ini, ya. Padahal, ya, mangkul, mustad, mutasil, ya, istadnya Pak Nur Hasan ini yang mengaku belajar di Mekah 10 tahun, ya, isnadnya hilang, ya, dibecak, ya. Dan ketika banyak rekan-rekan, ya, banyak ulama-ulama Indonesia yang mengecek keberadaan Bapak Nur Hasan di Mekah, ya, itu tidak tercantum di madrasah Darul Hadis, ya. Tidak tercantum di madrasah Darul Hadis nama Nur Hasan. Terus bagaimana mangkul, mustad, mutasilnya itu loh? Nggak punya isnad, ya. Terus di sana pun tidak tercantum namanya. Gimana? Akal sehatnya gimana? Oke, lanjut, ya. Dalam memolesnya, pembahasan wajibnya mangkul di dalam mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis. Terus itu halaman 3. Di halaman 7, fakta-fakta keberhasilan dari mengaji Quran hadis dengan cara mangkul. A. Memudahkan di dalam mengaji atau mempelajari Quran hadis. B. Quran dan hadis menjadi mudah diterima dan difahami. C. Quran hadis menjadi mudah dipraktekkan atau diamalkan, ya. D. Banyak orang jamaah yang khatam Quran dan hadis, ya. Tapi khatamnya, tapi tidak sesuai dengan Islam yang normalnya, ya. Banyak orang jamaah yang bisa menyampaikan Quran dan hadis, ya, menyampaikannya tapi dengan yang salah, penuh dengan doktrin. F. Memiliki yoni dan wibawa. Yoninya gimana? Ada nggak ulama LDI yang menasional? Nggak ada, berarti nggak yoni, nggak wibawa, ya, nggak dikenal oleh umat Islam lainnya, ya. Terus kemudian, jamaah berkembang di mana-mana, kadung notek jarai, berkembang di mana-mana, ya. Total satunya cuman paling banyak, ya, 1,5 juta, ya, 1,5 juta, mana banyak, ya. Ini doktrinnya luar biasa, dibuat sedemikian hebatnya. Penutup, ya, langkah-langkah harus ditempuh sebagai berikut. Lestarikan ilmu Quran hadis dengan cara mangkul, amalkan Quran hadis yang sudah dimangkulkan, sampaikan Quran hadis kepada jamaah yang sudah dimangkulkan, hindari memperoleh ilmu yang didapat dari Roi. Jadi semua ilmu yang bukan dari Nur Hasan
itu hukumnya roi, maka hindari, ya. Jangan dikaji, ya. Kemudian hindari menggali ilmu Quran hadis dari media sosial yang menjadi tren masyarakat sekarang. Menjaga kemurnian agama selain sebagai bentuk kesyukuran juga untuk menjaga agar Quran hadis jamaah lestari ila yaumil qiyamah. Ini adalah strategi pembodohan umat Islam, khususnya warga LDI atau pengikut LDI. Ini adalah strategi, ya, pembodohan itu. Jadi tidak perlu tidak perlu bahasa Arab, belajar bahasa Arab, tidak perlu belajar tafsir, sudah ikuti mangkul musnad mutasil yang dari Nur Hasan. Clear, sah, kan? Ini strategi pembodohan, ya. Bagaimana menurut MUI Pusat tentang mangkul musnad mutasil? Dalam buku pembinaan LDI, dalam buku pembinaan LDI menuju paradigma baru berdasarkan Wasiatul Islam yang terbitan MUI Pusat, ya, ini membahas juga tentang mangkul musnad mutasil, ya, di bab 10 halaman 112, ya, halaman 112, ya. Bab 10 pemahaman LDI. Wah, ini sama sebetulnya, dalilnya sama, ya, dengan yang dicai tahun 2016 itu, sama persis, ya. Nah, apa pendapatnya di kesimpulannya? Mari kita baca. Jelaslah di sini pemahaman LDI tentang konsep mangkul musnad mutasil ini hanya sebagai cara untuk melindungi akidah mereka, melindungi akidah sesatnya, akidah takfirinya dari kritik luar, atau menjaga jamaah mereka agar tidak mendapatkan ilmu-ilmu Islam selain dari LDI. Nah, ini adalah strategi pembodohan agar warga LDI tetap dalam kesesatan. Untuk Pak Kris, ya, kami minta, mohon untuk segera berubah, ya. Bapak sebagai ketua LDI harus segera merubah, membuat action, ya, agar anggota Anda, ya, anggota LDI tidak lagi dalam kesesatan. Ubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya, sesuai dengan instruksi Kemenak, ya, maupun kalau Anda merujuk pada mazhab Hambali, ikuti, ya. Jangan membuat aturan sendiri, mazhab sendiri, ya. Karena apa? Resiko Anda nanti di akhirat, ya, sangat tinggi. Resiko di akhirat, ya, Anda akan mendapatkan ancaman yang luar biasa dari Allah, karena Anda sudah membentuk ulama-ulama yang bodoh, ya, sehingga ketika ditanya akan sesat dan menyesatkan. Itu. Jazakallahu khair, ya. Semoga Allah memberikan limpahan keberkahan pada kita semua. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.